Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana kalian bisa kuliah di ITB secara gratis ya. Tapi ini kuliahnya tentunya jalur beasiswa ya. Pertama teman-teman silakan masuk ke browser lalu ketikkan ujian mandiri ITB ya. Teman-teman silakan klik yang pertama, biasanya itu ada website yang namanya Admission ITB, silakan kalian klik dan kalian akan terlink atau akan tervisit ke sini ya, ke dashboardnya Admission ITB. Ini ada beberapa informasi. Sebenarnya jalur ini adalah jalur terakhir masuk ITB. Pada umumnya PTN itu hanya ada 3 jalur, teman-teman ya. SNBP atau yang dulu tuh SNMPTN ya, jalur rapot. Yang kedua SNBT atau jalur tes yang saat ini sedang berlangsung. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Ini adalah jalur terakhir untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin aku jelaskan sedikit tentang SMITB. Jadi SMITB ini katanya di sini itu diprogramkan sebagai jalur penerimaan mahasiswa program sarjana yang akan berjalan tanpa subsidi biaya. Nah, jadi orang-orang yang masuk melalui jalur ini itu tidak ada pengurangan biaya. Jadi ini tuh benar-benar dikelola oleh ITB sendiri. Tapi tenang teman-teman yang ingin kuliah di ITB tapi mungkin kekurangan biaya ya, teman-teman bisa berkuliah di ITB itu secara gratis, tapi harus memenuhi kriteria-kriteria yang akan aku sebutkan berikutnya ya. Katanya di sini itu harus berasal dari SMA, MA, SMK sederajat yang lulusannya merupakan yang memiliki ijazah di tahun 2023, 2024 atau yang 2025 yang saat ini ya. Yang kedua memiliki NISN, tentunya kalau lulusan dari ini tentunya pasti punya NISN ya. Nah, yang ketiga tidak dinyatakan lulus SNBP dan SNBT 2025. Jadi teman-teman yang sudah melewati SNBP, SNBT misalkan sudah keterima, terus teman-teman kurang minat di jurusan itu, terus keluar, terus ingin mendaftar lagi ke ITB itu tidak bisa, karena sudah dinyatakan lulus di antara kedua tes itu ya. Yang keempat memiliki dan mengunggah nilai rapor SMA, MA, SMK paket lengkap semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, jadi melalui jalur ini teman-teman itu harus mengupload ya nilai rapor waktu SMA dari semester 1 sampai semester 5. Biasanya bagian pengetahuan saja ya. Nah, yang kelima memiliki nilai UTBK. Nah, buat teman-teman yang ingin masuk ke seleksi mandiri ITB melalui ini ya, melalui jalur ini, teman-teman harus ikut dulu UTBK-nya. Kenapa? Karena di sini tuh disyaratkan untuk memiliki nilai UTBK, sedangkan nilai UTBK diperoleh dari SNBT, gitu ya. Selanjutnya yang ke-8, teman-teman juga harus mengikuti simulasi ujian. Nah, kalau di SIMAK UI atau seleksi masuk Universitas Indonesia itu juga ada hal yang sama dengan tes ini ya, meskipun waktu dulu sebenarnya gak ada teman-teman ya tes yang seperti ini tuh untuk yang jurusan MIPA atau jurusan yang non FSRD. Biasanya kita itu hanya mengupload nilai rapornya saja lalu menunggu pengumuman ya. Tapi di sini sepertinya ada peraturan baru di mana nanti setiap peserta yang ikut dalam seleksi mandiri ITB itu harus mengikuti simulasi ujian dan ujian seleksi mandiri ITB secara daring ya. Ini ada 2 teman-teman ya. Matematika, tentunya matematika selalu ada ya. Dan fisika.
Nah, fisika ini khusus untuk yang materinya mekanika dan gelombang, untuk peserta yang masuk atau yang memilih program studi bidang sains dan teknik kayak MIPA dan teknik lainnya ya. Nah, kalau matematika itu untuk seluruhnya ya, maupun mau FSRD ataupun yang bukan FSRD. Nah, untuk yang FSRD itu ada tes khusus, biasanya tes menggambar teman-teman ya. Jadi selain dari mengikuti simulasi ujian kedua ujian ini, kalau FSRD itu cuma satu ini ya, matematika doang. Nah, FSRD juga harus mengikuti ujian atau tes menggambar ya. Nanti ada ujiannya sendiri. Nah, ini untuk jadwal pendaftarannya, teman-teman jangan lupa, sebenarnya ini udah dibuka pada waktu 5 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 8 Juni. Ini batas akhir pembuatan akun pesertanya 5 Juni. Ya, jadi teman-teman harus segera buat ya kalau teman-teman mau kuliah di ITB. Terus untuk ujian yang seperti aku sebutkan tadi itu ada di tanggal 12 Juni, silakan kalian persiapkan. Karena aku belum lihat ya soal-soalnya, jadi aku belum ada pembahasan. Karena mungkin baru ya di ITB ada simulasi kayak gitu. Di zaman aku kayaknya nggak ada ya. Oke, untuk biaya pendidikan ini sebenarnya khusus untuk yang reguler ya, yang bukan beasiswa. Tapi aku akan jelaskan sedikit saja teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan daftar di seleksi mandiri tanpa beasiswa, teman-teman akan dikenakan biaya sebesar 700.000 doang buat daftar. Ya, ini termasuk besar kalau buat aku ya. 700.000 per pendaftar. Ini termasuk biaya ujian seleksi mandiri yang tadi ya, dan menggambar. Terus untuk biaya yang lainnya di ITB itu ada UKT atau uang kuliah tunggal dan IP atau iuran pengembangan institusi. Nah, ini besaran biayanya teman-teman bisa lihat saja, ini skemanya tuh sangat besar ya kalau seleksi mandiri itu. Karena memang ini pure dari pesertanya, tidak ada subsidi apapun. Makanya orang-orang itu berusaha untuk bisa lolos di SNBT ataupun SNBP karena ada subsidi biaya. Tapi teman-teman jangan khawatir, di sini katanya ada program khusus untuk peserta yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIPK kuliah. Teman-teman akan dibebaskan dari biaya 700.000 ini dan akan dibebaskan dari biaya lainnya. Nanti biaya lainnya aku akan jelaskan di tab selanjutnya ya. Dan begitupun yang berasal dari wilayah 3T, skemanya dari 3T. Ada 3 teman-teman ya di ITB itu untuk beasiswanya, tapi masing-masing beasiswa itu memiliki benefitnya sendiri. Nah, seperti untuk teman-teman yang berada di wilayah daerah 3T, nih teman-teman silakan cek saja daerah 3T itu di mana. Kalian bisa cek di sini mana ya? 3T itu bentar. Nah, ini ya. Teman-teman silakan cek di sini. Ini ada Provinsi Aceh, di kota Aceh Singkil ya, dan sebagainya teman-teman. Kalau yang di daerah Bandung sepertinya nggak ada ya, daerah Jawa Barat ya. Silakan teman-teman baca aja di sini ya. Yang masuk 3T aku akan bacakan saja benefitnya ya. Nah teman-teman, selain mendapatkan subsidi, bukan subsidi, pembebasan biaya pendaftaran yang 700.000 itu, yang wilayah 3T juga akan mendapatkan 3 benefit lainnya. Yang pertama itu ada pembebasan biaya penyelenggara pendidikan atau BPP. Ini meliputi UKT, teman-teman akan dibebaskan, akan digratiskan, dan IP. Yang kedua dukungan akademik. Ini akan programnya itu merupakan program pendampingan tim dosen dan asisten mahasiswa yang memberikan tutorial. Biasanya teman-teman kita yang ada di 3T akan lebih dikhususkan, dibimbing mengenai bagaimana cara pendalaman akademiknya dan sebagainya. Dan juga ada
dukungan non akademik. Silakan teman-teman baca di sini ya. Nah, untuk beasiswa yang kedua yaitu beasiswa peminatan program studi strategis nasionalis. Ini adalah beasiswa dari ITB-nya langsung kalau tidak salah ya. Ini memberikan dukungan katanya khusus bagi calon yang memilih program studi strategis nasionalis. Jadi kalau teman-teman yang mendaftar melalui beasiswa ini, nah mungkin tidak sepenuhnya gratis, tapi beberapa biaya yang digratiskan ada ya, seperti ini ada IP gitu ya. Nah, program studi yang dipilih itu benar-benar sudah ada dicantumkan di sini ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti beasiswa ini, teman-teman harus memilih di antara ketiga program studi ini ya, program studi pendukung industri ini dan ini ya. Yang terakhir adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, ini bantuan beasiswanya sebenarnya tidak sebanyak dari 3T ya, program 3T, tapi ini cukup untuk mendapatkan kuliah gratis di ITB ya. Nih, ada pembebasan biaya pendidikan, termasuk UKT dan iuran pengembangan. Juga tadi ya, pembebasan biaya pendaftaran. Jadi, bisa gratis ya, itu. Dan bantuan lainnya yang difasilitasi dan diberikan oleh KIPK Kemdikbudristek. Jadi, biasanya itu ada insentif tambahan, teman-teman. Jadi, ada uang jajan gitu ya, setiap bulannya. Dan ada pembebasan biaya pendidikan kuliah di ITB ya. Silakan teman-teman cek di sini atau daftar di sini. Oke, itu untuk 3 beasiswanya yang ditawarkan di ITB. Silakan teman-teman di sini tinggal daftar saja. Programnya ada 3 ya, ada yang reguler, ada yang 3T dan ada yang KIPK. Ini yang reguler dan beasiswa strategis tadi itu bergabung di sini ya. Silakan teman-teman cek di sini. Nah, ini ya, untuk non KIPK itu ada 700.000. Nah, sepertinya yang beasiswa strategis itu dia bayar ya 700.000. Tapi untuk pembebasan biaya pendaftaran itu hanya berlaku untuk yang KIPK dan satu lagi program wilayah 3T. Begitu ya. Untuk info seleksi mandiri, silakan teman-teman mendaftar kalau teman-teman ingin berkuliah di ITB secara gratis. Tidak sepenuhnya gratis, tapi teman-teman bisa meringankan beban pembiayaan kuliah. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.